Ini bagi DPR ntar yang nonton ya. Tolong dicamkan nih katanya Adit. Dengarkan itu DPR. Postrat. Assalamualaikum. Gimana semua kondisinya yang nonton? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga jarak, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, kembali lagi di Mama dan AA. Asik dong. Nggak Yoi. nih. Jadi ini adalah konten pertama dan konten baru dari Kasrat Imet FTUI. Betul sekali. Di Sebelumnya, sini nama kontennya adalah Bincang Kastra. Bincang Kastrat. Pada episode pertama ini didampingi oleh gua Adit Metal 19 dan gua nggak sendiri, ada temen gua yaitu Yoi, gue Yahya Metal 19. Hari Ya. ini kita bakal kedatangan siapa, Dit? kita akan kedatangan garda terdepan dari Akprop BEM UI. Gile, kelas banget, langsung kita panggilin aja Dito Percussion. Oh enggak, bukan Dit, bukan. Bang Novala Nandito. Oke, silakan Bang. Siapa nih? Ini pembicara kita, John. Walah. Bang, habis kelas apaan, Bang? Udah Ada lanjut Bang kan? bercanda. Habis apa kabar, Bang? Kan gua Baik. dengar kemarin habis ikut aksi nih lo. Iya benar banget. Kemarin ada aksi Omnibus Law. Oh, gitu, Bang. Emang kabar terkininya kayak gimana, Bang, dari aksi tersebut? Kalau dari aksi Omnibus Law sendiri kita tuh udah mulai aksi online tuh kita udah mulai dari Maret. Terus berupa pernah SMS online juga ke DPR. Terus kita bikin story penuansaan juga kayak pilihan ganda tentang kejelekan Omnibus Law itu apa. Terus sempat kita udah rilis kajian juga, kajian Omnibus Law bareng BEM fakultas juga dan BEM UI juga. Di situ namanya kajiannya tuh kajian BEM fakultas bareng BEM UI itu namanya Parasit, dan di situ kita bikin penuansaan juga untuk bikin video. Sempat juga kita bikin diskusi publik juga di EVA. Kita ngundang Bapak Faisal Basri sama Prof Maria dari Fakultas Hukum. Terus untuk aksi online kemarin tuh pas aksi offline pertama kita tanggal 16 Juli. Di situ ada masa reses DPR, soalnya baru masuk pertama masa reses. Itu harusnya reses 28 hari, tapi DPR-nya itu melanggar janji mereka. Dan pada tanggal 23 Juli mereka melakukan pembahasan lagi tentang bab 3 tentang ekosistem dari investasi. Di situ yang datang ada 5.000 orang kurang lebih dari buruh, masyarakat sipil sama mahasiswa juga. Kemudian di situ ada audiensi dari Bang Fajar juga selaku ketua BEM UI, dan ada juga kemarin dari mahasiswa UNAS ngebahas tentang DO dari aktivis mahasiswa kayak gitu. Terus tanggal 14 Agustus kemarin, 14 sampai 16 itu 3 hari kurang lebih kita juga ngelakuin aksi untuk menagih janji dari DPR sendiri, karena pada tanggal 16 Juli itu DPR berjanji untuk menghold dari Omnibus Law sendiri. Kemudian kemarin tuh tanggal 18 ada sidang gugatan. Sidang gugatan itu isinya untuk meminta presiden untuk menghentikan dari surpres dari Omnibus Law itu sendiri. Nah, di tanggal 18 Agustus kemarin udah mulai masuk ke masa agenda untuk pemeriksaan dari bukti sama saksi-saksi. Di situ ada namanya tim advokat dari untuk demokrasi itu yang isinya YLBHI, terus ada serikat buruh juga. Kayak gitu sih. Bang, kalau gue dengerin dari jawaban lu tadi ya Bang ya, kayak banyak banget gitu rentetan aksi yang udah dijalani sama mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa baru lah, yang belum pernah ikut aksi gitu. Sebenarnya aksi itu urgensinya gimana sih Bang? Maksudnya seberapa berpengaruh aksi sama si isu yang lagi kita bahas gitu? Sebenarnya kalau misalkan tanya aksi berpengaruh apa, aksi itu sangat berpengaruh untuk menekan pemerintah sendiri. Kalau misalkan kita tahu pemerintah melakukan kesalahan, seharusnya dari kita sebagai mahasiswa juga, apalagi bareng masyarakat sipil, harusnya bergerak untuk menindaklanjuti lagi apakah kesalahan pemerintah ini harus kita luruskan lah, kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan gue mau jelasin kalau untuk urgensi untuk Omnibus sendiri, karena kita udah tahu kan kalau Omnibus Law ini menyangkut banyak banget lini, apalagi untuk buruh, masyarakat, terus ke lingkungan juga, terus ke hukum juga. Jadi banyak banget lah orang-orang yang bakal terbawa dampak negatif dari Omnibus Law itu sendiri gitu. Dari tadi kan ngomongin omnibus. Buat yang belum tahu nih, Bang, sebenarnya omnibus itu apa sih, Bang? Omnibus itu singkatnya dia adalah penyederhanaan peraturan lah, kayak gitu. Jadi isi Omnibus itu kurang lebih ada 79 undang-undang, 1224 pasal sama 11 klaster. Contohnya 11 klaster itu ada klaster ketenagakerjaan, terus ada klaster pengadaan lahan, kemudian ada penyederhanaan invest sama syarat invest,
sama kemudahan dari usaha. Di sini sebenarnya kita udah tahu banyak banget nih permasalahan dari Omnibus Law itu sendiri. Karena dari pemerintah sendiri dalam pembentukannya itu terburu-buru yang pertama. Kemudian terkesan untuk menutup-nutupi dari pembuatan Omnibus itu sendiri, dan di sini memang udah kelihatan banget nggak sih ada kepentingan pribadi yang dibawa oleh entah itu oligarki yang mana, kayak gitu. Betul. Tapi kita sebenarnya pernah ikut aksi nggak sih? Kayaknya nggak pernah deh, Jam. Pernah sebenarnya. Aksioma. Goblok! Bang, dari aksi yang udah dijalanin sebenarnya update Omnibus itu sekarang gimana sih? Untuk update Omnibus sekarang itu udah sekitar 75% udah mau kelar. Jadi sekarang udah pembahasan di Badan Legislatif DPR RI. Dari 8.000 DIM, daftar inventarisasi masalah, udah sekitar 6.200 DIM yang udah kelar sama si DPR ini. Dan kira-kira katanya tuh sekitar Oktober tuh udah mau kelar. Dan jujur harusnya harus dilakukan revisi nih untuk Omnibus Law, karena kita udah tahu kan ini pembahasannya terburu-buru, kemudian banyak banget orang yang terdampak dan menolaknya. Dan di sini harusnya dilakukan strategi komunikasi yang baik oleh pemerintah. Namun yang kita tahu juga pemerintah udah melakukan strategi komunikasi akhirnya, tapi malah menyuruh dari BIN, kemudian Polri dan Jaksa untuk melakukan diskusi-diskusi kepada pihak-pihak yang menolak. Dan di sini terkesan pemerintah itu melakukan intimidasi malah kepada pihak-pihak tersebut, dan harusnya ke depannya kalau boleh saran harusnya dilakukan pendekatan yang lebih baik lagi daripada dengan cara seperti ini, kayak gitu sih. Lanjut lagi nih Bang, dari penjelasan yang udah lu jelasin tadi Omnibus Law panjang lebar. Sebenarnya gue pengen tahu gitu, kenapa sih pemerintah tiba-tiba berniat untuk bikin Omnibus Law ini? Padahal gue rasa Indonesia nih dalam keadaan yang baik-baik aja gitu dalam segi peraturan. Menurut lu gimana Bang? Oke, kalau misalkan dari Omnibus sih, kata pemerintah katanya untuk mempercepat investasi. Katanya investasi Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Tapi dari kata Prof. Faisal Basri di diskusi publik FHUI dulu, katanya sebenarnya investasi kita tuh sebenarnya baik-baik aja gitu katanya. Terus sebenarnya nggak baik-baik aja, gimana caranya kita mendorong investor itu masuk ke Indonesia, tapi malah KPK-nya itu dilemahkan. Padahal kan yang menekankan investor nggak mau ke sini gara-gara Indonesia tuh banyak korupsinya, banyak nepotismenya. Terus untuk kegiatan investasi yang kata pemerintah untuk dipermudah katanya untuk rakyat, sebenarnya investasi ini bukan investasi untuk rakyat, tapi investasi bagi oligarki yang belum kebagian. Dan di sini kita udah tahu bahwa udah direncanakan nih sistematis untuk perampokan kekayaan oleh oligarki, bukan untuk rakyat semata-mata yang katanya dicanangkan oleh pemerintah itu, kayak gitu. Berarti bisa gue bilang sebenarnya ada atau enggaknya Omnibus ini nggak bakal pengaruh banyak dong buat menambah investasi. Benar banget, malah banyak kekurangannya bagi buruh, bagi rakyat yang katanya mau mempercepat investasi kekayaannya untuk rakyat. Menurut gue itu nihil banget. Parah banget sih. Terus Bang, kan sekarang nih lagi kondisi pandemi kayak gini ya. Kenapa sih pas saat kayak gini pemerintah tuh malah ngurusin Omnibus, bukan malah fokus ke arah pandeminya dulu? Betul. Gue setuju banget kata lo. Harusnya tuh DPR baik itu pemerintah juga harusnya fokus terhadap virusnya dulu lah, virus COVID ini dulu. Malah yang gue heran DPR pada masa pandemi ini yang orang-orang harusnya di rumah jaga-jaga jarak, kesehatan, dan di sini malah DPR bersibuk-sibukan diri untuk membahas Omnibus Law ini yang menurut gue nggak penting lah, harusnya mementingkan rakyat dulu kayak gitu tentang virus. Padahal kan kita masih naik gak sih virus COVID? Naik 1.000, 2.000 masih tinggi. Nah benar. Jujur gue juga bingung. Ini bagi DPR ntar yang nonton ya, tolong dicamkan nih katanya Adit. Dengarkan itu DPR. Terus Nih Bang, gue pengen masuk ke intinya nih, yang orang pada bingung sebenarnya Omnibus tuh kenapa ada, terus kenapa dipermasalahin banget, kenapa harus sampai ada aksi di tengah COVID-19 gitu. Oke. Sebenarnya apa sih permasalahan dari Omnibus ini, dari segi isinya ataupun proses pembuatannya dan sebagainya? Gimana Bang? Kalau misalkan mau tahu dari awal ya kita udah tahu sendiri, Bapak Presiden Jokowi kan mintanya Omnibus Law ini dipercepatkan dalam 100 hari kerja. Tapi kalau misalkan kita ngebandingin sama di Belanda itu udah ada Omnibus Law, tapi di sana tuh versi lingkungan hidup. Nah, kalau di Belanda itu udah disahin pada tahun 2016 dulu, dan pemerintah Belanda itu berpikir untuk mensosialisasikan dulu kepada rakyatnya sekitar 5 tahun. Bayangin, 5 tahun untuk sosialisasi Omnibus Law dibandingkan dengan Indonesia dipercepat 100 hari tanpa ada diskusi bareng rakyatnya sendiri yang akan terdampak. Itu udah beda banget yang pertama. Terus di sini kecatatannya pasti yang good governance, terus ketenaga kerjaan pasti terdampak juga, kemudian dari lingkungan itu pasti terdampak juga.
Terus gue dengar-dengar tuh untuk aksi kayak gini tuh sampai dibuat satgas gitu, itu maksudnya buat apa bang? Oh iya benar. Jadi di good governance ini kan kita udah tahu kesalahan pemerintah itu adalah lalai dalam pembuatannya, yang pertama. Terus kita tahu bahwa pemerintah itu tidak transparan dalam pembuatan omnibus naskah draft juga kayak gitu. Dan di sini kalau kalian tahu sebelum naskah draft itu keluar harusnya publik tuh bisa mengaksesnya. Tapi publik hanya bisa mengakses ketika naskah draft itu udah selesai. Dan di situ udah bertentangan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peran publik tuh hilang karena di sini malah dibentuk satgas yang 127 orang itu tadi tanpa mengikutkan dari kaum buruh atau nelayan atau pekerja-pekerja yang lain yang harusnya lebih bisa menyuarakan keadilannya kayak gitu. Berarti itu harusnya disosialisasikan dulu ke yang terdampak itu ya, bukan Betul. malah dibuat satgas. Dalam pembuatan peraturan itu harus menyertakan semua pemangku kepentingan, contohnya kayak buruh, terus nelayan dan orang-orang masyarakat adat yang nanti akan terdampak dari pengadaan lahan kayak gitu. Kalau misalkan kalian tahu dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi juga udah bilang bahwa ini tuh pembahasannya cenderung tertutup karena biar tidak menimbulkan kegaduhan. Dan di sini malah kalian tahu kan, ini malah jadi umpan balik untuk pemerintah sendiri karena mereka disalahkan dalam proses pembuatannya. Makanya pada saat itu 13 Januari 2020 ada aksi dari Kasbi, kemudian Gebrak, sindikasi dari Aliansi Buruh untuk menolak dari si Omnibus Law ini kayak gitu. Bang, dari yang lu jelasin tadi, Omnibus Law ini dibuat secara tertutup, partisipasi publik nggak ada. Tuh. Kalau naskah akademiknya sendiri itu gimana bang? Kalau kalian baca di webnya, kalau kalian search naskah akademik 2200 halaman itu ya? iya, Omnibus Law itu ada 2200 halaman dan kalau misalkan kalian baca di bawahnya itu cuma bersumber dari 9 buku dan 5 jurnal. Kalian bayangin kalau misalkan yang senior-senior gue yang bikin skripsi itu lebih sedikit daripada senior gue bikin skripsi. Berarti anggapannya kalau misalkan Omnibus Law ini diikutin skripsi nggak bakal lulus Nggak mahasiswa? bakal lulus pasti, betul. Setuju Parah. gue. Jangan Revisi ini, revisi. Revisi. Sumbernya kurang. Betul. Terus yang sekarang nih bang, lanjut ke yang nomor 2 yang sangat banyak menuai polemik di antara ini semua, klaster ketenaga kerjaan. Benar. Sebenarnya apa masalahnya bang? Untuk klaster ketenaga kerjaan kita tahu. Jadi kalau mau jelasin dikit, di Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UUK ini aspek ini masuk ke dalam hukum perdata atau privat yang di sini tuh awalnya emang berasas kebebasan berkontrak atau kalau misalkan singkatnya itu asas kepastian hukum dan perjanjian. Nah di sini seringkali pemilik usaha ini punya power lebih lah dibandingkan tenaga pekerja atau buruh. Nah makanya kadang buruh itu suka dikerdilkan. Solusinya pemerintah ngajuin sih Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk sebagai keseimbangan dari permasalahan ini, tapi malah sebaliknya gitu. Mungkin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Betul. Setuju Adit. Terus bang, gue pernah denger yang kayak di Omnibus ini ada yang direvisi kayak cuti hamil, cuti menikah, cuti haid itu nggak ada. Itu gimana bang? Nah, salah satunya itu malah berdampak ke kawan-kawan wanita kan. Bagi wanita ada di pasal 93 itu ada tentang cuti haid, terus cuti khitan, cuti melahirkan, cuti pernikahan itu dihapus semua. Padahal cuti adalah hak setiap pekerja kayak gitu. Nah gue kepikiran kayaknya setelah Omnibus Law ini disahin, lu kebayang nggak ada ibu melahirkan di kantor gitu? Ntar yang nonton ada bapak-bapak pakai sarung, abis disunat, Khitan. abis disunat gini. Ntar ada resepsi pernikahan, Iya. tempat gedungnya tuh, Iya, kacau ini betul. bang. Di ruang meeting itu salam-salaman. Salam-salaman. Nah, tapi selain itu juga, selain di cuti, ada pasal 88D itu tentang kenaikan upah minimum. Nah, awalnya itu kan, jadi kenaikan upah minimum itu berstandar nasional. Tapi sekarang melainkan mengikuti pertumbuhan ekonomi dari daerahnya sendiri. Nah, kalau kalian tahu, kalau misalkan pertumbuhan daerahnya turun, nanti UMK mereka tuh bakal turun juga. Dan kalau kita tahu, banyak daerah yang masih suka nggak stabil nih pertumbuhan ekonominya. Dan di sini malah memperbuat buruh semakin sulit untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak jika seperti ini. Kemudian ada pasal 90 UUK juga yang dihapus, adalah sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum. Bagi nanti si pengusahanya gampang banget nih ketika mau melakukan PHK atau sewenang-wenang dalam pemberian gajinya kayak gitu. Ada juga pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menghilangkan peran serikat pekerja dalam negosiasi ketika nanti di PHK.
Nah itu udah salah satu yang memperberat buruh dari segi negosiasi ketika mereka di PHK itu nggak boleh ada bantuan hukum dari serikat pekerja kayak gitu. Kalau buat dari jam kerjanya sendiri gimana bang? Ada perubahan nggak dari yang lama? Kalau jam kerja sendiri itu malah makin gak jelas untuk di Omnibus Law sendiri kayak gitu. Yang gue denger juga yang kontrak bisa dikontrak tapi bukan pekerja tetap, tapi Betul. bisa bekerja seumur hidup. Benar banget. Jadi kalau di Undang-Undang Omnibus Law malah mempermudah pekerja yang outsourcing. Outsourcing tuh istilahnya mereka nggak susah banget jadi menjadi karyawan tetap, benar banget. Berarti bisa gue simpulin RUU tentang ketenagakerjaan ini bakal merugikan masyarakat banget ya, Iya. terutama dari buruh, terus karyawan-karyawan yang lain, yang cuti-cuti diambil, pesangon juga katanya dikurangin kan, apalagi kita mahasiswa gitu kan, ketar-ketir. Betul. Nanti kita pasca kampus gimana? Nggak lucu gitu kalau misalkan nggak dapat kerjaan. Betul. Yaudah, lanjut lagi bang, gue pengen ke pembahasan yang selanjutnya tentang lingkungan, karena salah satu yang dibahas tuh minerba lah, Iya, dimana minerba. kita sebagai metalurgi core kompetensi kita kan ke situ nantinya. bener banget. Sebenarnya kalau yang ini ada masalah apa bang? Kalau untuk di lingkungan kita udah tahu kalau misalkan ada perubahan dari pasal 47 ayat 7 dan 8 sama pasal 83. Dan di situ kegiatan operasi produksi itu dalam jangka waktu 30 tahun bisa diperpanjang 10 tahun sampai seumur tambang. Dan kita tahu kalau misalkan izin tambang dipermudah di sini kayak IMB, izin usaha, izin lingkungan itu kayak dihapusin gitu loh di Omnibus Law. Jadi semudah itu bikin usaha tambang sekarang. Dan kita kayak ngelihat kalau misalkan oligarki sekarang tuh pengen banget seluruh SDA-nya ini untuk zaman mereka sekarang. Padahal kita tuh harus memikirkan juga jangka panjang kayak untuk anak cucu kita nanti kayak gimana. Terus di sini oligarki juga nggak mikirin tentang AMDAL, lingkungan juga dirusak, AMDAL dihapus kayak gitu. Tadinya soalnya AMDAL tuh kan prasyaratnya kan, sekarang jadi nggak dihapus. Bener banget. Padahal ketika lingkungan terancam, dampaknya tuh nggak cuma untuk mereka doang yang rakyat yang di betul di lingkungan tambang doang, tapi ya untuk kita juga semuanya rakyat Indonesia. Dan di sini semangatnya emang untuk menghapuskan AMDAL. Dan dari dulu kita udah tahu kan kalau misalkan masalah AMDAL itu gara-gara kurang transparan kan. Dan harusnya dikuatkan dari penegakan hukumnya. Namun sebaliknya apa? Sebaliknya AMDAL-nya malah dipermudah, AMDAL dihapus. Harusnya kan lingkungan sebagai faktor inti dan utama gitu. Berarti di Omnibus Law ini kembali lagi partisipasi publik, masyarakat sekitar itu dilemahkan lagi bang. Betul. Kita kan tahu kan, kita belajar juga di metalurgi, matkul namanya ekologi industri. Ketika pengelolaan industrinya itu nggak lepas dari pengelolaan AMDAL. Industri yang baik itu adalah pengelolaan industri yang baik adalah pengelolaan dari AMDAL yang sesuai hukum, kemudian baik dari secara teknologi juga, dan harus cocok terhadap lingkungan sekitar, baik itu dari CSR juga kayak gitu. Terus gue juga dengar katanya terkait yang lingkungan ini pemerintah pusat memegang alih semua. Tadinya kan pemerintah daerah Iya, tuh karena lebih mengerti daerah mereka sendiri. Betul. Itu bener bang. Itu benar. Jadi semua kewenangan malah dilempar ke pusat yang tadinya di daerah. Itu benar banget. Wah, kacau. Metal. Oh, gitu. Nah lanjut nih bang. Ini kan terkait minerba ya. Kita anak metalurgi deket lah sama minerba. Itu kan core kompetensi kita. Benar. Sebenarnya buat kita mahasiswa metalurgi nanggepin Omnibus Law itu gimana sih? Jadi kalau misalkan kita ngeliat Omnibus Law kan kayak wah mempermudah tentang pekerjaan kita nih, core kompetensi kita di minerba. Dan kalau misalkan tanya bagus dong untuk anak metal, sebenarnya enggak, malah bagus untuk si oligarkinya aja gitu loh. Ketika kita sebagai pekerja, kita juga bisa terdampak dari yang udah dijelasin Ketenaga kerjaan tadi. Iya, di undang-undang ketenaga kerjaan tadi. Kita bisa menerima kenyataan pahit juga sama kayak mereka. Terus ketika izin dipermudah, usaha tambang, terus tapi AMDAL-nya dihapusin, ada dampak lingkungan juga kena ke kita juga, ke masyarakat kita, terus ke anak cucu kita juga. Jadi nggak cuma ke warga-warga wilayah sekitar tambang doang, tapi ujung-ujungnya juga ke kita-kita juga kayak gitu. Jadi kayak kesannya sekarang dieksploitasi gitu ya. Bener banget. Jadi dalam pertambangan ini kita harus memikirkan lingkungannya juga, kemudian CSR-nya juga, gimana dampak warga sekitar. Terus AMDAL-nya juga harus diperketat dari lingkungan, karena lingkungan ini juga berdampak untuk kelangsungan hidup kita juga bersama kayak gitu.
gue pengen lanjut lagi nih bang. Kayak sekarang lagi ramai banget kayak yang influencer sama-sama ngampanyein tentang hashtag Indonesia butuh kerja. Benar. Gue penasaran gitu, kenapa Omnibus Law ini sampai dikampanyein kayak gitu, sementara menurut gue RUU PKS yang lebih urgen, justru pembahasannya malah diberhentiin gitu. Menurut lu gimana bang? Katanya sih RUU PKS berat kalau misalkan dibahas, katanya DPR. Padahal kita udah tahu sendiri RUU PKS urgensinya tuh lebih tinggi daripada Omnibus Law ini. Gue juga bingung sih sebenarnya. Silakan lo tanya DPR mau pemerintah sendiri deh, gue juga udah nggak tahu lagi. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana tentang yang influencer yang mengampanyekan Indonesia butuh kerja itu? Oke, kita udah tahu kan di Twitter juga banyak banget tuh threadnya Ardhito Pramono. Pramono. Yang influencer-influencer yang ngomong tentang Indonesia butuh kerja di thread di Twitter atau di sosial medianya masing-masing. Iya, kita tahu sendiri kan di Twitter banyak banget tuh ada threadnya juga Ardhito kan. Dan gue paling seneng pas gue baca dari tagarnya CNN. Judulnya itu artis di pusaran RUU Cipta Kerja, penumpul kritik dan peredam demo. Dan kita tahu sendiri bahwa penggunaan artis atau influencer ini tujuannya untuk mengkomunikasikan RUU Cipta Kerja dan menumpul kritik dari masyarakat aja gitu. Dan memakai hashtag Indonesia butuh kerja tuh benar-benar strategi yang mengkomunikasikan Omnibus Law tapi dari dalam bawah tanah gitu. Padahal yang kita tahu influencer itu adalah garda terdepan dalam penyampaian informasi kan. Dan influencer harusnya memberikan informasi yang berpendidikan. Di sini influencer itu kan memiliki peran sebagai opinion leader kan bagi yang followersnya. Dan di sini malah menghilangkan daya berpikir masyarakat dari tujuan dari Omnibus Law ini. Dan contohnya kan tadi ada klarifikasi dari Ardhito, baik dari uangnya dikembalikan, terus katanya itu ada rekrutmen untuk buzzer dari hashtag Indonesia butuh kerja. Terus di sini katanya Ardhito nggak tahu, nggak dikomunikasikan juga tentang Omnibus Law kayak gitu. Terus untuk menghindari dari demo, ini gue yakin banget pemerintah tuh nggak mau kejadian demo pada saat September 2019 lo tau nggak? Kurang tahu tuh. Jadi di September 2019 itu ada demo tentang RKUHP kan, dan di situ banyak banget, hampir ribuan orang tuh turun ke jalan, dan di sini kayaknya pemerintah tuh nggak mau hal itu terjadi lagi. Dan di sini paling gue memiliki kesimpulan kalau misalkan influencer tuh harus memiliki pemahaman terkait informasi yang akan diberikan, dan influencer harus memiliki pemahaman pendidikan lah dari informasi yang akan diberikan kepada masyarakat, karena influencer adalah opinion leader bagi followersnya kayak gitu. Makanya kalian influencer budayakan literasi. A few moments later. Dari tadi kita udah banyak ngobrol, sekarang udah sampai di sesi terakhir. Betul. Siapa tahu pemerintah nonton ini, abang ada harapan atau yang mau disampaikan nggak bang buat tentang Omnibus ini? Oke, paling kalau misalkan harapan terakhir gue, pemerintah tuh harus lebih aware, harus milih-milih lah. Sekarang RUU PKS, terus ada juga virus corona. Pemerintah harus lebih fokus lah ke arah situ. Ngapain bahas-bahas Omnibus yang malah ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat kayak gitu loh. Terus untuk dari pemerintah juga harus dikaji ulang lah, gimana dari good governance-nya juga, terus dari perihal tadi ketenaga kerjaan, terus dari sektor lingkungan, AMDAL yang harusnya penting bagi kehidupan masyarakat itu harus dikaji lagi. Terus untuk mahasiswa, rakyat, ayolah kita sama-sama belajar juga nih Omnibus Law, dari segi negatifnya harus melek juga kita tentang Omnibus Law ini kayak gitu. Sama buat closing statement-nya bang sekalian. Untuk closing statement-nya paling dari awal, karena kita tentang kemerdekaan ya kemarin ya. Iya. Jadi gue tuh nggak nyangka Indonesia tuh bisa merdeka sekarang. Dulu tuh pakai bambu runcing, terus cuma senjata seadanya ngelawan Jepang dan Belanda yang senjatanya lengkap. Terus tapi dulu tuh Indonesia punya semangat sama cinta lah pada negaranya sendiri sama rakyatnya sendiri. Dan sekarang gue lebih nggak nyangka ketika sekarang pemerintah yang harusnya kita percaya malah nggak bisa berkutik melawan kepentingan oligarki. Dan terakhir, semoga pemerintah dan Indonesia bisa mengatasi virus, baik itu virus corona dan virus Omnibus. Tapi tanpa sepengetahuan Bang Dito, kita udah datangkan salah satu perwakilan dari pemerintah. Siapa tuh? Ya silakan, pemerintah masuk. Nggak ada John, nggak ada di skrip John. Oh nggak ada ya? Oh, Nggak nggak ada. ada. Yaudah langsung kita cukupkan aja bincang kastrat kali ini. Jadi kesimpulannya kita sebagai mahasiswa harus melek terhadap isu Omnibus inilah, karena isu ini menyangkut banyak lini. Contohnya tuh ada hukum,
lingkungan hidup dan tenaga kerja, serta pemerintah agar lebih transparan lah terhadap isu ini, agar ya isu ini terselesaikan atau bahkan digagalkan. Gitu aja sih. Udah cukup sekian ya. Cukup sekian buat bincang kasrat kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.